Kita harus betul-betul persiapan yang matang, bersinergi satu dengan yang lain, saling membantu. Target kita tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 3 besar. Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Ya pun. Sahabat religi, ketemu lagi dengan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ngopi, ngobrol, seru, penuh inspirasi. Baik, hari ini telah hadir bersama saya Kepala Bidang Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Jumadi? Kabar baik. Astungkare. Nah itu maksud saya. Dan juga Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Lampung atau LPDG, Igede Budi Aryana. Artana. Oh, Artana. Om Swastiastu. Oh, kalau Om Swastiastu saya jawabnya Swastiastu. Om. Ya. Oh, Swastiastu. Oke. Saya panggil Pak Gede, Pak. Yeah. Selamat datang Pak di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Utsawa Dharma Gita. Barangkali banyak juga dari viewer kita yang belum tahu apa sih sebenarnya Utsawa Dharma Gita ini, Pak. Mungkin mulai dari Pak Kabid, silakan Pak. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Swastiastu. Utsawa Dharma Gita ini diambil dari bahasa Sanskerta. Oke. Utsawa itu seperti bisa diartikan sebagai perlombaan atau festival. Oke. Dharma itu suci atau kebenaran, Gita itu nyanyian. Oh. Jadi Utsawa Dharma Gita bisa diartikan sebagai festival atau lomba nyanyian-nyanyian keagamaan. Oke. Gitu. Jadi itu yang dilombakan sebenarnya apa? Apakah nyanyian keagamaan ini berasal dari kitab suci atau seperti apa? Iya. Nyanyian keagamaan ini diambil dari kitab suci. Oke. Utamanya kitab suci Bhagavad Gita, Bhagavad Sarasamujaya, Gita. Oh, dan banyak oke. kitab suci yang lain Baik. yang sekiranya bisa untuk difestivalkan. Oke. Gitu. Karena tidak semua kitab suci, isi dari kitab suci bisa kita lombakan. Gitu. Kenapa Pak tidak semuanya bisa dilombakan? Karena kitab suci kita tidak semuanya berisi lagu. Oh, baik. Ada baik, juga baik. berisi mantra. Kalau mantra dilombakan bahaya ya Pak? Beda konteksnya. Beda konteksnya. Kalau mantra ini lebih ke apa Pak? Kan saya ini agak-agak mistis gitu orangnya Pak. Iya. Kalau mantra ini mungkin bisa dijelaskan, kitab suci yang berisi mantra itu maksudnya Iya. gimana? Kitab suci yang berisi mantra ini kan digunakan untuk acara-acara ritual. Oh, baik, baik Ya, Pak. jadi sifatnya sakral. Baik, baik. Tidak bisa baik. kita lombakan. Oh, mantra itu bukan misalnya kita mau ngapain orang gitu, bukan ya Pak? Enggak. Beda, itu persepsi orang yang nggak tahu kayak saya. Iya, kan mantra ini seperti dua mata pisau. Iya. Nah, bagi orang yang menggunakannya untuk Kebaikan. negatif, Oke. dia pasti akan ambil mantra-mantra khusus yang bisa untuk itu. Oh, baik, Gitu. baik. Kalau yang untuk kebaikan ada Kebaikan, tersendiri. ya. Secara prinsip mantra itu dipakai untuk pemujaan kebaikan. Oke, baik, Gitu. Pak Jumadi, untuk penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita ini mungkin dilakukan secara berjenjang Betul. dari tingkat kabupaten, Kabupaten kota, Oke. kemudian provinsi, Oke. kemudian nasional. Baik. Yang akan kita laksanakan dalam jangka waktu dekat ini tuh event tingkat nasional. Nasional. Provinsi sudah? Sudah. Baik. Lembaga yang menangani masalah Utsawa Dharma Gita ini kalau lembaga agama Hindu kan PHDI nggih, Pak? Apakah ini langsung di bawah bidang Bimas Hindu atau dari PHDI atau apa, Pak? Iya. Dulu Oke. ex officio dari ketua LPDG itu adalah pembimas atau kepala bidang. Oh, Tetapi baik. ada aturan baru bahwa pejabat struktural tidak boleh untuk Menjadi menjadi ketua LPDG. LPDG. Nah. Itu kalau di Islam atau di Muslim itu LPTQ, Pak, sama Iya, nggak? LPTQ. Kurang lebih sama ya, Iya, LPTQ. gitu. Baik. Maka kemudian dibentuklah pengurus LPDG dari masyarakat, dari umat. Ini sejak kapan? Sejak tahun kapan, Pak Jumadi? Itu PMA tahun 2000
PMA nomor 28 tahun 2016. Oh, sudah sejak 2016, mungkin dilakukannya di 2017. mungkin, ya. Maka dari itu hari ini hadir juga bersama kita Ketua LPDG atau Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Lampung, Pak Gede. Pak Gede, sudah berapa lama menjabat menjadi Ketua LPDG ini, Pak? Saya ditunjuk melalui sebuah forum musyawarah tokoh-tokoh umat se-Lampung itu baru di awal tahun 2024 ini. Oh, baru awal 2024. Ya, karena memang masa bakti yang lama itu sudah habis. Ya, habis pas 2024. Oh, baik. Berarti ini Ketua LPDG provinsi yang terbaru. Iya. Oke. Ini berdomisili di mana, Pak, LPDG ini? LPDG ini kita memiliki sekretariat bersama dengan Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung yang ditempatkan di Labuan Dalam, Bu. Jadi kami memang semua itu organisasi kampung lembaga. Saya Labuan Dalam. Oh iya. Di Labuan Dalam itu memang luar biasa, Pak. Betul. Oh, jadi memang berkantornya di Labuan Dalam. Di Labuan Dalam. Bandar Lampung. Baik. Apa sih yang dilakukan lembaga ini, Pak, untuk mungkin menciptakan atau menumbuhkan kalau kita menyebutnya apa, Pak, di LPDG? Kalau di Muslim kan Qori ya, Pak. Qori atau mungkin ada yang dai atau apa gitu. Kalau di Hindu apa penyebutannya ini, Pak? Kalau kita sebut selama ini masih disebut peserta utsawa gitu, peserta lomba. Peserta lomba, baik itu dari beberapa kategori yang dilombakan. Ada berapa kategori yang dilombakan? Ada 8 kategori perlombaan. Jadi untuk sosialisasi memang kita mulai dari bawah ya, Bu. Jadi dari peseraman-peseraman yang ada di kabupaten, di kecamatan. Pasraman ini lembaga pendidikan agama Hindu. Lembaga pendidikan agama Hindu ya. Ada yang formal, ada yang non formal. Baik. Tapi kalau di Muslim apa, Pak, Pasraman ini? Pondok pesantren? Pesantren. Oh, baik. Hampir sama dengan. Jadi dari situlah nanti dilatih, kemudian dilombakan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi di April kemarin, dan ini persiapan di tingkat nasional. Baik. Nah, jadi lomba ini ada 8 macam perlombaan utsawa yang akan dilombakan di tingkat nasional. Jadi dan pemerintah pun melalui Ditjen Agama Bimas Agama Hindu sudah menerbitkan buku panduan seperti ini, Bu. Gitu. Jadi ini acuannya kita semua ke sini. Jadi ada 8 cabang lomba di situ. Ya. Apa saja itu, Pak? Ada membaca sloka, menghafal sloka, ada Dharma Wacana bahasa Inggris, Dharma Wacana bahasa Indonesia. Dharma Wacana ini apa? Pidato, ceramah. Ya, ceramah. Ceramah. Khutbah. Kemudian ada nyanyian keagamaan, jadi ada musiknya juga. Ya. Kemudian palawakya, kawin. Palawakya itu dia nyanyian keagamaan yang bersumber dari sastra-sastra yang disusun oleh para leluhur kita dulu. Baik. Jadi ada 8 cabang yang diperlombakan. Ya. Pak Kabid, saya kembali ke Pak Kabid. Apa peran Kementerian Agama di dalam lembaga ini? Baik, tentu ini kan program nasional yang awalnya dan sampai sekarang merupakan program dari Direktorat Jenderal Dirjen Bimas Hindu. Baik. Jadi di sini kita berperan penting di dalam pelaksanaan usaha dharma kita, terutama dalam hal pembiayaan, kemudian pelaksanaan dan support lain sebagainya kepada LPDG. Gitu. Support lain sebagainya itu apa, Pak? Mungkin ada monitoring yang dilakukan oleh Bimas terkait lembaga ini. Ini izin, Pak, lembaga ini ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Ada. Seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung punya LPDG. Punya. Baik, Tentu operasional mereka harus kita support. Oh iya. walaupun mungkin support dari kita itu jauh dari kebutuhan mereka, tapi minimal kita sudah memberikan support kepada mereka untuk merekrut dan melatih calon-calon kontingennya. Calon-calon peserta utsawanya ini. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Gede. Pak Gede, support yang diberikan Kementerian Agama tentunya seperti yang dikatakan Pak Jumadi tadi mungkin belum memadai. Ini bagaimana dengan peran pemerintah daerah, Pak? Ya, jadi memang begitulah kondisinya seperti yang diceritakan Pak Kabid. Jadi kami dari LPDG ya memang harus
berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain, pendanaan yang lain itu bersumber dari pemerintah daerah, provinsi. Dapat support nggak nih Pak? Ya, dapat kemarin. Alhamdulillah. Dapat ya Astungkare. Ya, Astungkare. Walaupun mungkin juga ya begitulah. Kadang-kadang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi yang tetap ada. Tetap, ya, Astungkare tetap ada perhatian terkait dengan itu. Iya, baik. Kalau untuk di tingkat kabupaten, pemerintah daerah support nggak terhadap lembaga ini, Pak? Karena ini skup kegiatannya seperti kami LPDG provinsi adalah provinsi, maka yang bisa mensupport itu pemerintahan di provinsi. Nah, tetapi saya juga coba komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung, terutama perusahaan yang besar. Kita coba komunikasi untuk menghimpun ya dana-dana lah untuk ada bantuan lain yang tidak mengikat dari para donatur. Baik. Demikian. Pak, saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, event tingkat provinsinya sudah dilaksanakan kapan? Event provinsi itu tanggal April, 13 April. 13 April. 13 April. Pak Kabid belum di sini. Baru di sini. Baru di sini. Hari pertama saya sampai di Lampung pas pelaksanaan Utsawa Dharma Kita Provinsi. Bapak dilantik di aula. Utsawa sedang digelar. Langsung. Memang nasibnya bagus, Pak. Langsung top. Langsung populer ya, Pak ya. Langsung dapat momen penting. Iya, langsung dapat momen penting. Bahkan di podcast pun pertama kali nih dari Dimas, Pak. Keren banget lah. Baik, Pak, kita kembali ke Utsawa Dharma Kita. Ini untuk event tingkat nasionalnya dilaksanakan kapan, Pak? Ini dilaksanakan di tanggal 8 sampai tanggal 12 Juli ini di kota Surakarta, Solo. Baik. Ya, jadi kami dari Lampung, kontingen Lampung ini berangkat tanggal 7 karena kita itu tadi karena dana yang ya pas-pasan kita berangkat merayap di darat gitu. Menggunakan jalan darat. Oh, itu bagus, Pak. Untuk menjalin keakraban antar pesertanya nggak wajib. Ngeles itu juga menjadi salah satu kendala kita. Baik. Karena peserta ini kan kita seleksi dulu sebelum kita masuk ke nasional, kita seleksi di tingkat provinsi. Tentu pemenang dari peserta ini kan dari berbagai kabupaten kota. Iya, betul. Nah, untuk menyatukan itu yang kita agak susah ya, Pak ya. Betul. Kan mungkin ada juga cabang-cabang yang pesertanya bukan individu tapi grup. Itu di cabang apa aja, Pak? Ada di membaca sloka mereka berpasangan. Oh, berpasangan. Di debat itu juga mereka bergu, ada 2 orang. Terus nyanyian keagamaan itu mereka berlima. Jadi kami yang pakai musik tadi kata Bapak tadi? Itu berlima. Yang megang musik sendiri, yang vokalnya ada. Vokalnya ada. Baik. Jadi kami semua berangkat ikut di semua cabang lomba. Full tim kita 51 peserta. Jumlahnya 51 peserta. Ditambah pendamping. Officialnya ada 8. Sedikit ya officialnya ya, tapi Pak. Di luar itu banyak juga yang antusias untuk ikut. Mereka dengan biaya sendiri. Sendiri. Baik. Pak Gede, apa sih yang dilakukan persiapan untuk mengikuti event nasional ini? Jadi persiapannya untuk event nasional tadi sudah disampaikan, kita ada event di tingkat provinsi. Tingkat kabupaten sudah diawali kabupaten terus provinsi. Nah, setelah di provinsi ini yang juara 1 di tingkat provinsi ini dipersiapkan untuk ikut event di tingkat nasional. Nah, mereka sudah melakukan latihan mandiri didampingi dengan pembina masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya besok ini di tanggal 30 Juni ini kami akan melakukan training center TC yang kami tempatkan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Di sana nanti kita Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung itu di mana, Pak Jumadi? Di Garuntang. Oh, ada ya, Pak ya? Ada. Oh, negeri atau swasta? Swasta. Oh, Kalau yang Sekolah Tinggi Agama Buddha yang di Panjang itu negeri atau swasta? Swasta juga ya? Sama seperti itu ya, Pak ya? Lembaga pendidikan agama Hindu tingkat perguruan tinggi tapi swasta. Akan dilaksanakan di sana. Di situ ada asramanya apa, Pak? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Kita TC itu kita upayakan dari pagi sampai malam, 1 hari full itu. 1 hari full. TC semua di situ. Persiapannya dirasa sudah cukup atau seperti apa, Pak? Untuk persiapan tentu pesertanya adalah yang memang yang sudah juara 1 di tingkat provinsi, kemudian
ada pembina-pembina pendamping yang memang kemarin kita tunjuk sebagai juri di tingkat provinsi. Jadi beberapa kita ambil untuk melakukan pendampingan untuk anak ini di persiapan akhir lomba nanti. Oke, baik Pak. Ini agak berat nih pertanyaannya. Ya. Tapi ini ada di konsep Pak. Bagaimana Dharma Gita ini berperan dalam mendukung pembangunan literasi bangsa Pak? Ini siapa yang jawab? Pak Gede atau Pak Jumadi? Boleh. Iya, Pak Gede, silakan Pak. Jadi seperti jelaskan Pak Kabit tadi bahwa Dharma Gita itu kan sebuah nyanyian keagamaan ya, nyanyian kebenaran, nyanyian suci. Jadi memang sumber daripada yang dilantunkan itu adalah dari kitab suci. Nah, kami punya kitab suci ini boleh dibilang sangat sakral. Jadi untuk mempelajari itu memang butuh sesuatu yang yang banyak orang terkendala untuk mempelajari itu. Makanya dengan adanya Dharma Gita ini dilantunkan sedemikian rupa sehingga ada minat, ya, ada keindahan yang di situ sehingga orang berminat untuk mempelajari. Otomatis kan kalau mau melantunkan membaca, mempelajari, memahami, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan nilai-nilai yang ada di kitab suci itu. Sehingga harapannya semakin banyak orang akan mempelajari kitab sucinya. Kalau selama ini mungkin orang tua yang banyak fokus di situ, sekarang karena ini sifatnya adalah lomba dari anak-anak, maka anak-anak juga akan mau nggak mau dia akan tertarik membaca itu. Baik. Itu ditulis dalam aksara apa Pak? Kalau kitab suci yang dilombakan ini? Kalau aslinya dia bahasanya Sanskerta, tapi kan sudah disusun. Sanskerta itu aksaranya Jawa? Enggak, Dewanagari. Dewanagari? Iya. Apa itu Pak? Enggak tahu saya. Seperti tulisan Arab. Oh, seperti tulisan Arab. Itu aksara dari Indonesia atau dari India? Dari India. Ya. Oh, Dewanagari itu Dewanagari. aksara dari India. Oke, baik. Dewanagari, hurufnya Dewanagari, bahasanya Sanskerta. Unik ya Pak ya. Bahasa Sanskerta itu kan aslinya dari Jawa ya Pak ya? Atau dari Indonesia lah? Enggak juga. Oh enggak, dari juga. Mana itu Pak? Karena kan dia mengalami berbagai macam perkembangan ya, dari masa ke masa gitu. Jadi dia terus berkembang sampai di Indonesia pun itu digunakan. Tetap digunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Dewanagari. Yang dibaca anak-anak. Itu aksara Dewanagari ini atau sudah di Indonesiakan, di bahasa Indonesiakan atau gimana? Tidak. Yang dibaca anak-anak itu tetap teks huruf Dewanagari dengan teks bahasa Sanskerta. Oke. Gitu. Ini semua umat Hindu bisa membacanya. Kayak seperti Muslim, saya bisa membaca Al-Quran misalnya. Ini bisa Pak. Pak Jumadi bisa nggak Pak? Tidak semuanya. Tidak semuanya bisa. Tapi kalau secara aksara mungkin yang singkat, yang simpel-simpel bisa ya Pak ya. Memang butuh latihan khusus. Latihan khusus, butuh pendidikan khusus untuk bisa membaca ini. Dan saya tambahan sedikit Bu. Jadi memang kitab suci kami itu kan satu itu adalah Weda. Kemudian juga ada susastra yang memang disusun oleh para leluhur kami, sehingga itu dia bentuknya bisa bahasa Jawa kuno, bisa bahasa. Yang izin Pak, saya potong. Yang Weda ini yang Dewanagari. Ya. Oke, yang tadi susastra ya? Susastra yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama Hindu kuno. Lontar-lontar yang lama. Gitu. Kemudian juga kayak Hindu Toraja dia punya sastra sendiri, Hindu Kaharingan punya sastra sendiri. Iya. Itu karena, seperti kearifan lokal. Ya, karena kami kan Hindu ini tidak pernah merubah budaya yang berkembang di daerah tersebut. Betul. Baik Pak, kalau untuk peserta Pak, izin terkait dengan Utsawa Dharma Gita ini, peserta ini kebanyakan dari daerah mana? Yang banyak, yang menang dan akan mengikuti Utsawa di tingkat nasional. Jadi hasil lomba tingkat provinsi kemarin itu dominasi ini dari Lampung Tengah. Dari 51 peserta itu 27 dari Lampung Tengah. Hampir 50% ya, lebih 50%, malah lebih. Jadi karena memang di sana kantong umat yang sangat besar, ada di daerah Seputih banyak ya di Seputih banyak, Seputih Mataram, di SB itu ada hampir 14.000 kakak di situ. Betul. Makanya kantong yang besar, pembinaan yang bagus, ya akhirnya
mereka juara umum 1 di tingkat provinsi kemarin. Mungkin juga tradisi keagamaannya juga lebih kuat di sana gitu, termasuk kalau pasraman itu sebenarnya menginap nggak sih Pak seperti pondok pesantren? Tidak semuanya. Ada yang menginap, ada yang enggak. Tetapi rata-rata pasraman yang diadakan tidak ada menginap. Oh gitu. Kalau di Provinsi Lampung Pak, pasramannya banyak yang menginap atau enggak? Setahu saya tidak ada yang menginap. Malah tidak ada yang menginap, seperti sekolah sore gitu ya Pak ya? Minggu. Sekolah minggu sorry. Ya. Karena gini, tujuan utama dari pendirian pasraman itu dulu adalah untuk memfasilitasi siswa yang tidak punya guru agama Hindu di sekolahnya. Oh baik. Gitu, jadi mereka sekolah di sekolah umum tapi tidak ada pendidikan agama Hindu atau guru agama Hindunya. Maka dia masuk ke pasraman. Namun karena di sini juga sebagian besar sudah ada gurunya, sehingga ada pergeseran. Pergeseran tujuan dari pasraman itu. Gitu. Jadi lebih ke apa sekarang pasraman ini? Lebih kepada penekanan nilai seni, nilai budaya, dan juga nilai-nilai kitab suci. Gitu. Baik. Pak Jumadi, walaupun baru atau mungkin Pak Budi, Pak Gede yang jawab. Selama ini prestasi yang pernah diraih Provinsi Lampung dalam event Utsawa Dharma Gita di tingkat nasional itu seperti apa Pak? Jadi Utsawa Dharma Gita ini kan dilaksanakan 3 tahun sekali ya Bu. Baik. Jadi ini tahun 2024, nah 3 tahun sebelumnya itu kami di juara 4. Tingkat nasional? Tingkat nasional, juara 4. Tepukin dong, keren loh ini tingkat nasional. Harusnya juara 2 Bu. Iya, terus kenapa Pak? Karena kami Lampung ini kan jumlah umat terbesar kedua setelah Bali. Setelah Bali, betul. Jadi, makanya inilah menjadi target kami. Target kita tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 3 besar. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, terkabul ya. Kalau yang sebelum apa itu Pak? Swaha. Amin. Oke, swaha. Berarti di event-event sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ini Lampung memang berbicara ya Pak di Utsawa Dharma Gita. Artinya memang punya prestasi yang lumayan gitu. Walaupun di tahun kemarin kita peringkat keempat, mudah-mudahan di tahun ini peringkat kedua. Kalau mau ngalahin Bali agak berat juga ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Apalagi punya kabit yang beruntung seperti Pak Jumadi. Baik Pak Jumadi, untuk di Provinsi Lampung Pak, selain event Utsawa Dharma Gita, ada lagi nggak event-event yang dilaksanakan oleh agama Hindu Pak? Event keagamaan ya? Iya, sebenarnya ada. Seperti Jambore Pasraman. Oh ada. Itu kita ada, gitu. Tetapi untuk tahun ini kita belum mengadakan karena juga terkait dengan regulasi. Di tingkat nasional itu Jambore Pasraman kan dilaksanakan per 3 tahun juga. Sama seperti UDG. Jadi kita mengadakan di sini juga per 3 tahun. Jambore Pasraman itu apa Pak? Seperti secara prinsip seperti Utsawa sih, tetapi jenis lomba yang dibawakan tuh beda. Beda. Kalau di sini kan membaca sloka sebagainya. Kalau di Pasraman itu kita contoh lomba Trisandia. Apa itu Pak Trisandia? Sembahyang. Kayak sholat. Itu tuh anak-anak mungkin ya. Untuk anak-anak sekolah, kemudian menghafal mantra. Baik. Menghafal doa-doa. Gitu-gitu. Iya. Jadi tidak sama. Tidak sama. Tapi ada lah event-event lain seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabit. Pak Kabit, kalau untuk program moderasi sendiri Pak di bidang Hindu ini seperti apa Pak? Kita sejauh ini ya yang sudah kita laksanakan adalah kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, kemudian siswa baik siswa pasraman maupun siswa sekolah umum tentang moderasi beragama. Itu ada ya Pak di bidangnya? Ada. Di tahun 2023 dan 2024. Baik. Bahkan kalau kita bicara moderasi, mohon maaf ini sebelumnya. Iya Pak, saya maafin Pak. Sebelum program ini dicanangkan, Hindu itu sudah sangat kental dengan ajaran moderasi. Boleh dijelasin Pak? Boleh. Lanjut. Oke, contoh nih, kita punya ajaran Tatwam Asi. Apa itu? Aku adalah kamu, atau kamu adalah dia. Ketika saya menyakiti kamu, berarti saya menyakiti diri saya sendiri. Itu sudah nilai dasar dari moderasi. Baik. Gitu. Kemudian ada satu sloka mengatakan Wasudewa Kutumbaka. Kita semua bersaudara. Itu sudah jelas dasar dari moderasi. Iya, kita semua adalah bersaudara. Kalau di Ambon itu apa Pak? Ada slogan gitu juga. Saya tambahkan sedikit. Iya, boleh Pak. Jadi
Moderasi itu juga terkait dengan dasar ajaran kita itu Trihita Karana. Jadi artinya Trihita Karana. Trihita Karana. Jadi 3 hubungan yang harus dijaga untuk mencapai kebahagiaan. Satu adalah hubungan dengan alam, ya, kemudian hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini kan merupakan bagian dari moderasi. Kan? Kemudian hubungan dengan Tuhan. Kalau di Islam ada itu, Pak. Hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Itulah. Iya, memang luar biasa ini, Pak. Baik. Pak Gede, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Gede. Pak Gede tadi sudah disampaikan bahwa optimis lah akan meraih prestasi yang baik untuk di event tingkat nasional. Ya, lebih baik. Di samping itu Pak, harapan lain, di samping harapan prestasinya, harapan lain untuk penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, itu seperti apa Pak? Jadi harapan saya ini kan terkendala utama ini kan di bidang keuangan ya, terus terang aja. Jadi memang kalau dari sisi persiapan, mudah-mudahan dari peserta kemudian SDM pendamping pembina itu juga sudah cukup. Baik. Tetapi saya selaku LPDG Lampung ini memang berharap kegiatan Utsawa Dharma Gita ini persiapan itu bisa kita continue dilakukan setiap tahun. Kalau sekarang ini kan 3 tahun sekali nih. Baik. Kalau udah mau acara baru kita sibuk persiapan. Nah, di 2 tahun berikutnya itu kita seakan-akan kosong. Nah, kemudian Lampung ini juga sangat minim untuk juri di tingkat nasional. Jadi pelatihan-pelatihan untuk juri juga sangat minim. Nah, saya mengharapkan dukungan dari Pak Kabid, kemudian Pak Kakanwil ya, dan pemerintah daerah. Harapannya bisa memperhatikan itu seperti bagaimanalah kegiatan lomba di agama lain seperti MTQ itu yang demikian besar dengan anggaran yang cukup besar. Nah, kami pun juga berharap bisa demikian. Iya. Harapannya untuk kontingen Lampung Pak di tingkat nasional nanti? Ya, harapan kontingen untuk Provinsi Lampung ya dengan pembinaan yang terus dilakukan, terus berjalan dan nanti dipuncaki dengan TC di tanggal 30 nanti, ya mudah-mudahan bisa meraih prestasi terbaik seperti apa yang menjadi program kita. Minimal masuk di 3 besar. Yang paling diunggulkan ini di cabang apa Pak? Yang mungkin Bapak kan sebagai ketua LPDG tahu lah, oh ini yang paling bagus gitu. Kalau Lampung misalnya di MTQ bagusnya kaligrafi misalnya. Kalau untuk Utsawa Dharma Gita ini Lampung apa yang unggul? Kita punya potensi di membaca sloka. Membaca sloka itu yang kayak ngaji. Ya, kayak ngaji. Dengan irama atau ya, dengan irama. Kemudian ada Dharma Wacana, kita punya potensi. Nanti bisa kita coba di peserta kita membaca nanti sloka. Bisa. Baik. Nyanyian keagamaan juga kita punya potensi bagus. Jadi, ya mudah-mudahan dari nanti kan 8 cabang lomba itu diurai menjadi 32 perlombaan. 32 perlombaan. Ya, baik. Nah, itu mudah-mudahan nanti dari 32 itu kita bisa meraih banyak prestasi di situ. Amin. Apa tadi Pak? Amin. Swaha. Pak Jumadi nggak swaha loh. Baik Pak Gede, terima kasih banyak kedatangannya bersama kami. Kami juga akan mengundang salah satu peserta yang akan bertanding di Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Terima kasih Pak Gede, sampai ketemu kembali. Tring, nah muncul lagi satu peserta kita. Tiba-tiba datang dari mana? Ini mantranya tinggi tadi Pak Angga. Baik, sudah hadir juga bersama kita hari ini. Namanya Niluh Ade Puspa. Apa kabar Puspa? Astungkara sehat luar biasa sekali hari ini. Astungkara sehat luar biasa kayak MLM ya Pak. Puspa ini dari mana, masih sekolah atau apa, mungkin secara singkat bisa diceritakan? Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Niluh Ade Puspa, merupakan alumni dari Universitas Lampung. Kebetulan masih fresh graduate. Sudah alumni, tapi masih imut-imut seperti anak SMA. Iya, emang awet muda sih Bu. Alhamdulillah. Dan Astungkara dipercaya oleh provinsi, khususnya di LPDG, untuk mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Utsawa Dharma Gita tingkat nasional di Solo mendatang. Puspa kan ini generasi muda nih, tapi tertarik untuk mempelajari Dharma Gita. Kenapa? Ya, pertama karena
Utsawa Dharma Gita ini kan merupakan ajang yang sangat bergengsi ya Bu. 3 tahun sekali dilaksanakan dan memang sifatnya continue gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita merasa bahwa kita beragama Hindu, kenapa tidak untuk dicoba gitu. Terlebih lagi kan kita harus terus belajar bagaimana mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya ajang Utsawa Dharma Gita menjadi wadah tersendiri buat saya mempelajari agama saya. Luar biasa. Keren loh ya anak-anak muda Hindu nih ya Pak. Ada ketertarikan. Iya, ada ketertarikan untuk belajar agama lebih dalam lagi. Kalau untuk Utsawa Dharma Gita di cabang apa? Mengikuti cabang apa? Saya mengikuti di cabang lomba Dharma Wacana berbahasa Indonesia tingkat dewasa putri. Dharma Wacana itu pidato, ceramah. Ya, ceramah, betul. Kelihatan Pak potensinya. Ini kayaknya hawa-hawanya menang ini. Swaha. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi pernah belajar di Pasraman atau mempelajari agama ini, memperdalam agama ini di mana? Kalau mempelajari itu pasti dari keluarga terlebih dahulu ya. Baik. Tinggalnya di mana, Puspa? Kalau asli dari Banjit Waikanan, hanya saja dari SMA sudah merantau di Bandar Lampung, di Labuhan Dalam. Oh, di Labuhan Dalam. Tetangga kita, Puspa. Iya, nanti bisa ya Bu, kita sharing-sharing. Iya. Nah, kalau untuk mempelajari agamanya sendiri, pertama itu di keluarga, kedua itu di sekolah, dan ketiga memang di Pasraman. Jadi memang ketika saya SMA itu di sekolah saya memang difasilitasi guru agama Hindu, dan saya karena memang saya senang mempelajari agama Hindu, jadi saya kuliti betul guru agama saya itu. Bu, saya pingin dikuliti, jadi, ya maksudnya apa ya? ajaran agamanya gitu. Ilmunya saya cari, bukan orang. Agak serem ya Bu kalau orangnya. Iya, begitu. Jadi saya cari betul ilmu dari beliau, dan saya memang tertarik sekali dengan Dharma Wacana karena kan kebetulan seneng aja gitu mendengarkan orang berceramah gitu. Ini belajar juga tentang sloka ya? Iya, betul. Karena biasanya kalau di Muslim penceramah itu juga bisa ngaji atau bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik gitu. Iya, betul. Karena kan memang Dharma Wacana itu berangkat dari permasalahan yang diselesaikan dengan sebuah ajaran ya Bu ya. Jadi memang ajaran-ajaran yang diambil adalah ajaran yang berasal dari kitab suci Weda seperti itu. Mungkin kita bisa dengarkan ya Pak Jumadi. Silakan. Oke, mungkin 2 baris saja ya Bu. 2 baris saja. Disebutkan ayatnya, ayatnya. Iya, sloka. Oke, baik. Oke, saya akan melantunkan Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 18. Oke, silakan. Widya Darsina
biasa, tepuk tangan dong. Bagus sekali lantunan slokannya Puspa. Terima kasih Pak Jumadi. Ini yang terakhir, ini harus ada closing statement. Ini mungkin himbauan harapan Pak Jumadi terhadap event Utsawa Dharma Gita di tingkat nasional bagi kontingen Provinsi Lampung. Silakan Pak. Baik, tentu kita punya harapan besar terhadap kontingen dari Lampung di ajang Utsawa Dharma Gita Nasional ini. Kalau tadi Pak Ketua LPDG menyampaikan masuk 3 besar, kalau bisa kita 1 besar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk mencapai prestasi ini tidak mudah. Betul. Ya, kita harus betul-betul persiapan yang matang, bersinergi satu dengan yang lain, saling membantu, dan tentu secara pribadi kita juga harus banyak berlatih, terutama kepada para peserta yang akan mengikuti lomba tersebut, supaya apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Oke, gitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi, terima kasih Puspa, terima kasih Pak Gede. Sahabat religi, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Utsawa Dharma Gita bersama dengan Kabid Hindu, Ketua LPDG, dan juga Puspa, salah satu peserta yang akan berlaga di Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Dan jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.